AKP Bayu. Boleh minta keterangannya? Maaf saya harus buru-buru. Kalian bisa minta keterangan lebih lanjut ke itu Dava. Dia juga sangat berjasa dalam penangkapan kali ini. Ya, itu Dava. Tuh. Oke. Siap, Dan. Bagaimana ceritanya? Oke, rekan-rekan media semuanya. Semoga tersangka yang kami tangkap pada hari ini bisa menjadi awal dari pengungkapan sindikat besar yang selama ini kami buru. Kami rasa baru itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, rekan-rekan media semuanya. Pemirsa, aksi heroik AKP Banyu menjadi akhir dari perjumpaan kita hari ini. Saya Bening Maharani, pamit undur diri. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Oke, cut. Thanks, good job guys. Ning, ngopi yuk. Di depan ada kafe baru loh. Aduh, maaf banget, Mbak. Aku lagi buru-buru. Ibu aku sendirian di rumah duluan ya. Yaudah, jangan lupa besok ya, Ning. Iya. Oke, Pak, barang semua lo gitu udah siap ya? Aman semuanya? Oke. Selamat siang, Pak Bimo. Semuanya saya cek dalam keadaan siap, Pak. Kita akan berangkat 15 menit lagi. Oke, nice. Terus yang saya bilang sebentar. Ya, Pak. Halo. Dasar. Tolong di-handle semua dengan baik. Saya harus pergi. Baik, Pak. Ingat, no komplain. Siap. Kenapa hidup bisa ketangkep, Bang? Kenapa? Kenapa kalian nggak lindungin dia? Kita semua panik, Bos. Aku harus telepon Ibu. Di Jakarta enak. Lepasin Bening! Lepaskan Bening! Tolongin Bening. Kamu mau apakan Bening ya? Tega kamu keterlaluan. Anak kandung sendiri kamu mau jual. Bu Ambarwati nggak usah ikut campur ya. Ini urusan keluarga saya. Saya udah nggak mampu biayain. Saya banyak utang. Tahu situ. Ah udah bawa aja Mas Arif. Ayo Bening, diam. Nanti semua yang Bening mau, sama Tante beli. Apalagi? Tunggu apa lagi sih? Kok ngeyel banget Bu Ambarwati ini? Kalau Ibu mau Bening nggak dibawa sama mereka, dengerin ya. Ibu harus ganti uang mereka yang udah saya terima. Bisa nggak? Saya akan ganti. Sini Bening. Ibu, maaf Bu, Ibu ini siapa ya? Jangan campuri urusan kami, Bu. Karena saya dan istri saya sudah mengurusi semuanya dengan Pak Wiryo. Dan kami sudah bayar mahal. Ibu bisa ganti.
saya bisa ganti. Ibu tahu berapa biaya yang kami keluarin untuk ambil bening? 200 juta, Bu. Bisa, Ra? Gak bisa kan? Kamu bilang nggak bisa, saya bisa ganti. Emang ibu punya duit sebanyak itu? Banyu, tolong kamu ambil sertifikat ibu ya, Le. Iya, Bu. Sertifikat saya jaminannya. Tapi ingat, kalau saat itu uang bisa dicairkan dan saat itu juga Bening sudah jadi anak saya. Udah. Loh, kok ini miring ya? Assalamualaikum. Ibu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu. Ada yang sakit nggak, Bu? Atau nggak kita ke rumah sakit aja ya? Ibu udah sering banget loh sesak napas sama pusing begini. Nggak usah, sayang. Ibu nggak apa-apa kok. Bentar lagi juga enak. Ya Allah, Ibu. Mas Bimo. Halo, Mas. Bening, kamu udah di rumah? Udah kok, Mas. Syukur deh. Ibu lagi sholat ya? Mas, tadi Ibu jatuh. Sampai sekarang Ibu masih pusing sama sesak napas. Sekarang kamu bawa ibu ke rumah sakit ya. Mas pulang sekarang juga. Loh, tapi kan Mas Bimo di Surabaya. Udah, kamu gak usah pikirin, Mas. Kamu tolong sekarang bawa ibu ke rumah sakit. Iya, Mas. Ki, tolong siapin heli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Mas. Mas Bayu pulang kok nggak bilang-bilang? Iya, soalnya aku kangen sama ibu. Sama kamu juga. Kedengeran Ibu. Apa-apa. Loh, tumben ibu jam segini udah tidur. Ibu kenapa sakit? Itu, Mas. Tadi Ibu jatuh. Gara-gara pusing sama sesak napas lagi. Ya Allah, ibu. Assalamualaikum, ibu. Waalaikumsalam. Awas, bu, pelan-pelan. Bu. Ibu. Bu. Ibu. Bu. 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 Ibu. Ibu. Bu. Neng, kita bawa ke rumah sakit sekarang. Iya. Ibu. Bu. Ibu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selamatkan Ibu, ya Allah. Kalau sampai Ibu kenapa-napa, aku nggak akan maafin diri aku. Neng, ini bukan salah kamu. Tapi, Mas, harusnya dari kemarin aku bawa Ibu ke rumah sakit. Ibu udah sering sesak napas begini. Ya tapi ibu selalu nolak kan? Ya tapi harusnya aku paksa aja.
Nih, udah sayang, berhenti nyalahin diri kamu terus. Ya? Mas Bimo, Mas, Ibu gimana? ibu belum sadar, Mas. Astaga, Ibu. Gimana, Dok? Apa Ibu Ambar sering sesak napas begini? Iya dok. Ini bukan sekedar penyakit asma biasa, tapi suatu gejala penyakit yang sangat serius. Penyakit apa dok? Asma dan juga jantung. Apa kita perlu kasih tahu ke ibu soal kondisinya? Kalau kita gak kasih tahu Ibu, Ibu gak bakal mau buat kurangin capek-capeknya. Iya mas, tapi takutnya ibu malah shock. Kita harus tetap ngomong ke ibu. Dengan cara sehalus mungkin. Bu. Ibu. Bimo. Tolong kacamata ibu, Nak. Gimana bisnis kamu? Aman, Bu. Ibu jangan capek-capek lagi dong. Ibu nggak capek-capek kok. Buktinya ini Ibu pingsan. Bu, untung aja tadi ada bening. Iya. Alhamdulillah. Bening itu malaikat menjaga ibu. Iya. Tapi tadi Bening takut ibu kenapa-napa. Tadi itu ibu cuma belum makan, sayang. Jadi ibu lemas. Ibu ini masih aja bercanda ya? Kan dokter udah bilang, ibu itu gak boleh capek-capek lagi. Iya, Bu. Bu, udahlah. Ibu mulai sekarang. Kalau ibu mau ngelakuin apa-apa, jangan sendiri, ya. Ibu kan bisa minta tolong. Oke? Lagian ibu kenapa sih? Kamu mau pakai ART? Kalau ibu pakai ART, nanti ibu malah capek hati. Bu, gini Bu. Minimal kan ada yang bantuin ibu. Kalau Bening lagi kerja. Iya, Bu. Udahlah, Bu. Ibu nurut aja. Kalau kayak gitu kan Bening bisa tenang berangkat kerja, ninggalin ibu sendiri. Lagian aku kan sama Mas Bimo nggak bisa setiap hari di rumah, Bu. Udah nggak usah dipikirin ya. Cuma tadi aja kok ibu kayak gitu. Jadi nggak usah dibahas. Ibu ini paling susah ya buat dikasih tahu. Orangnya aja nggak bisa diem. Justru kalau ibu diam aja, badan ibu malah sakit. Benar. Kayak kita harus maksain ada ART di sini. Iya, Mas.
kita harus coba untuk tetap bujuk ibu supaya ibu mau pakai ART di sini. Tapi gimana caranya ngomong sama ibu? Ibu udah tidur? Udah, Mas. Ning, kita harus coba tetap bujuk ibu supaya ibu mau pakai ART di sini. Ibu nggak akan pernah mau pakai ART, Mas. Kayaknya emang Bening harus berhenti kerja. Jangan. Janganlah. Ya nggak apa-apa. Bening tuh takut kejadian ini terjadi lagi dan kita nggak ada di rumah. Biar aku aja yang berhenti kerja. Hah? Yang bener kamu. Iya, Mas. Kok enak banget kamu ngomong? Kamu gak ingat perjuangan kamu yang udah berusaha payah untuk masuk kepolisian? Udah, Mas yang pindah ke Bogor. Kalian gak usah pikirin. Loh, jangan, Mas. Bisnis Mas Bimo kan lagi naik-naiknya di Surabaya. Mas, aku paham banget zaman sekarang susah bangun bisnis, Mas. Udah, Mas bisa mulai lagi dari awal. Gampang. Sekarang relasi Mas banyak. Janganlah, Mas. Selama ini Mas Bimo udah kerja keras buat kita semua. Aku udah banyak utang budi sama Mas Bimo. Ya nggak adil kalau Mas... Justru karena Mas udah kerja keras, kamu harus nurut. Kamu ingat kan gimana perjuangan Mas? Yang ngorbanin cita-cita Mas buat jadi TNI? Mas pilih cari kerjaan, buat cari duit, buat apa? Buat biayain uang kuliah kamu. Sampai akhirnya kamu lulus masuk kepolisian. Dan juga kuliah Bening. Jadi jangan sampai kamu sia-siain perjuangan Mas. Dengan berhenti seenaknya. Mas Bimo, tenang Mas. Kita ini cuma nggak mau ngerepotin Mas Bimo. Udah waktunya gantian. Nggak semua beban harus ditanggung sama Mas Bimo. Iya, Mas. Bening benar. Tapi Mas Banyu, Mas Bimo benar. Untuk jadi polisi itu nggak gampang. Tuh dengerin. Makanya emang sebaiknya Bening aja yang berhenti kerja. Itu keputusan yang terbaik. Ibu udah bangga banget sama kalian. Mas Bimo udah jadi pembisnis yang sukses. Mas Banyu udah jadi polisi. Itu mimpi ibu. Tapi jadi news anchor kan juga cita-cita kamu. Bening ini kan perempuan, Mas. Ya nggak apa-apa kalau di rumah jagain ibu. Kan memang tanggung jawab anak perempuan. Lagian mimpi Bening untuk jadi news anchor udah cukup kok. Bening udah berhasil sampai di titik ini. Itu yang Bening impikan selama ini. Itu udah cukup kok untuk jadi pengalaman yang berharga. Jadi tolong izinin Bening untuk berbakti sama ibu. Udah ya, kamu jangan nangis lagi. Setidaknya biarin Bening buktiin ke ibu kalau ibu nggak salah angkat Bening sebagai anak. Aku mohon, Mas. Dan tolong jangan kasih tahu ke ibu kalau aku berhenti kerja. Ibu pasti nggak akan bolehin. Ya, bilang aja aku cuti atau apalah. Ya. Ibu senang banget kalau semua anak-anak ibu bisa kumpul seperti ini.
ambilin minum lagi ya, Bu. Ya. Ngapain kamu telepon saya? Saya lagi di rumah ibu saya. Tapi bos, ini penting. Riko CS infonya mau balas dendam sama bos. Makanya saya harus kasih tahu bos. Oh, berani mereka? Oke. Saya tunggu. Duh, ada apa lagi mas kamu? Coba kamu dengerin ibu takut. Takut ada apa-apa. Udahlah Bu, biarin aja, paling biasa masalah kerjaan. Lagian kayak anak kecil aja diawasin. Biarin aja Bu. Ya kamu tahu kan mas kamu gimana? Emosian, kadang-kadang nggak kekontrol. Sepertinya dia marah. Coba kamu dengerin. Iya. Iya, aku lihat. Siapa yang kasih tahu mereka alamat rumah saya? Staf HRD bos. Dia diancam dan dipukulin sama Riko CS. Kurang ajar. Ya udah biarin aja. Bisa apa mereka? Siapa yang kasih tahu mereka alamat rumah saya? Staf HRD bos. Dia diancam dan dipukulin sama Riko CS. Kurang ajar. Ya udah biarin aja. Bisa apa mereka? Ada apa Bu? Itu Mas Bimo. Kayaknya dia berantem sama temennya. Makanya Ibu suruh Mas Banyu dengerin, Ibu takut. Ya udah Ibu tenang aja ya. Ngapain gitu? Maaf Mas, aku nggak bermaksud nguping. Tadi Ibu nyuruh aku ngikutin Mas. Takutnya Mas lagi ada masalah. Ibu masih anggap Mas kayak anak kecil ya? Ya gitu deh Mas. Namanya juga Ibu. Mau umur berapapun kita, pasti Ibu bakal mandang kita sebagai anak kecil yang selalu dikhawatiri. Ya, pokoknya Mas kalau butuh bantuan apa-apa, aku siap bantu Mas. Kasih Nyok. Bukan masalah serius kok. Tapi aku serius Mas. Aku siap 24 jam. Kapanpun Mas butuh bantuan aku siap. Iya Mas tahu. Kamu gak usah khawatir ya. Mas, bukannya aku mau ikut campur, tapi Mas kayaknya beneran lagi ada masalah nih. Mas tolong, aku mohon Mas, biarin aku bantu Mas. Iya, kapan lagi Mas? Mas udah banyak banget ngebantu aku. Aku bisa sampai kayak sekarang, itu karena Mas. Iya Nyok, makasih banyak ya. Yuk kita lihat ibu lagi yuk. Ada apa Nyok? Enggak, itu kayaknya bukan tukang bakso yang biasa lewat sini deh. Kayak orang baru. Dasar reserse celi banget. Bentar Mas. Mana Nyok? Mau ngapain? Ambil kunci. Aku mau kejar Mas. Mencurigakan. Yaudah Mas ikut. Woi, berhenti! Woi! Woi, berhenti! Woi! Woi! Stop, berhenti. Kamu siapa? Hah? Coba lepas helmnya. Coba lepas. Lepas helmnya. Tuh kan, Mas. Ini bukan tukang bakso yang biasa lewat depan rumah kita. Kamu siapa? Ngapain kamu ngintai rumah saya? Siapa suruh kamu? Jawab. Ampun, Bang. Siapa nyuruh kamu? Hah? Ampun.
Pak Bimo yang terhormat, akhirnya Bapak keluar kandang juga. Mau apa kamu? Berani kesini? Saya mau lihat Bapak ngerasain apa yang saya rasakan kemarin. Guys, sikat! Mas, tenang mas, sabar. Mas, sabar, jangan brutal gini mas. Mas bisa masuk penjara. Mas, tenangin dirimu mas, tenangin. Ayo. Udah mas, biarin aja mereka. Kita bisa buat laporan ke polisi. Biar aku yang ngurus. Jangan kotorin tangan mas. Kayak kita nggak bisa masuk deh. Tuh lihat tuh, luka tuh. Gimana mas ya? Ingat gak? Kayak dulu, pas kita pulang habis berantem sama anak kamu sebelah. Ibu sampai pingsan kayak kita mau belum. Apa kita langsung masuk aja ya lewat belakang diam-diam? Kita langsung ke kamar. Ya janganlah, tadi kan ibu nyuruh kamu buat ikutin mas. Yaudah gini aja, mas langsung balik ke Surabaya. Wah, yakin mas? Mas gak pamit dulu sama ibu, ntar ibu kepikiran loh. Udah gak usah bilang aja, kalau mas ada urusan mendadak. Udah sana masuk cepetan. Pokoknya pesan mas gini, dimanapun kapanpun, kamu harus hati-hati. Ya takutnya mereka balik lagi terus gangguin kamu lagi. Kayak mas deh yang harus lebih hati-hati. Kebalik ya. Ya udah mas duluan ya. Sama mas titip, tolong jagain ibu sama Bening selama mas kayak di sini ya. Ya mas. Ya udah, hati-hati ya mas. Ya. Mas Banyu kenapa? Pelan-pelan, jangan sampai ibu tahu. Mas, kamu kenapa? Apa-apa. Mas Bimo mana? Mas Bimo, bentar aku ceritain ya. Yaudah, kita ke belakangnya sambil aku obatin. Yaudah. Ayo. Aduh. Sakit banget ya, Mas? Pelan-pelan, ntar ketahuan ibu. Iya, Mama. Maaf ya, Mas. Iya. Oke, Mas. Lagian Mas Banyu habis ngapain sih? Berantem sama orang. Hah? Tadi ada segerombolan orang yang nyerang aku sama Mas Bimo. Kayaknya mereka mantan anak buahnya Mas Bimo deh. Yang dendam sama Mas Bimo. Dendam kenapa, Mas? Ya nggak tahu lah. Mereka sakit hati kali dipecat sama Mas Bimo.
Bimo gimana? Dia di mana sekarang? Mas Bimo baik-baik aja. Tapi tadi dia lebih milih untuk balik ke Surabaya karena dia takut ibu panik lihat muka dia yang biru-biru. Ada aja ya, Mas. Resiko kerjaan kayak aku sama Mas Bimo, kita pasti banyak ketemu sama orang jahat. Iya ya, Mas. Udah. Kamu ngerasa dejavu gak sih? Maksudnya, Mas? Waktu itu aku juga pernah loh ngobatin luka kamu, habis nyelamatin kamu dari pendemo. Iya. Harus aku lewati langkah demi langkah yang menyepi. Makasih ya, Mas. Kamu udah nolongin aku tadi. Coba kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah diinjek-injek sama Masa. Lagian kamu tuh nekat banget sih. Awas kamu ya. Lain kali kalau ada demo kayak gitu, Mas nggak akan ngizinin kamu. Apalagi kamu main serobot kayak tadi gitu aja. Bahaya tau. Cintaku padamu takkan hilang walau kau memilih pergi, takkan hilang sampai di ujung waktuku mencintamu. Tak terganti, takkan hilang cintaku padamu, padamu. Oh, oh, oh. Takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang. Kira-kira Mas Bimo sih tiba-tiba gendong kan ngagetin. Ini namanya juga orang panik. Sabar. Udah ya, Mas. Ini plasternya bening kok. Mas Banyu langsung ke kamar aja, pura-pura tidur. Ntar malam plasternya dilepas. Itu pasti nggak akan ada bekas kok, karena obatnya ampuh. Kayak bukan obatnya dia yang ampuh. Apanya dong? Yang obatin yang bikin cepet sembuh. Ya, Bu. Bening? Bening? Iya, Bu. Coba kamu telepon mas-masmu ya. Kok mereka nggak ada kabar? Itu, Bu, Mas Banyu kayaknya lagi istirahat di kamar. Kalau Mas Bimo... Nah, ini Mas Bimo telepon, Bu. Ini orangnya telepon. Ya, halo. Bu, maafin Bimo ya. Bimo harus buru-buru balik ke Surabaya. Ada urusan urgent, Bu. Ada masalah apa, Le? Kamu nggak apa-apa kan? Masalah bisnis biasa kok, Bu. Ini loh, ada masalah pengiriman yang harus Bimo handle sendiri. Syukurlah kalau nggak apa-apa ya. Kamu hati-hati ya, Le. Bu, insya Allah minggu depan Bimo balik lagi, Bu. Ada sesuatu yang pengen mau ceritain sama Ibu. Udah dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Katanya mau ngomong sama ibu. Bimo mau ngelamar calon pendamping hidup Bimo, Bu. Paling juga perempuan yang pernah kamu kenalin sama ibu. Siapa namanya? Amanda kan? Bukan, Bu. Bukan Amanda. Jadi siapa gadis yang beruntung itu, Le? Loh, kamu kok malah senyum-senyum? Bikin ibu penasaran aja. Anak siapa? Tempat ini udah jadi saksi dari kita waktu masih kecil. Dari kita sahabatan waktu masih kecil. Sampai akhirnya kamu jadi adik aku. Sampai akhirnya kita nggak kuasa menahan cinta di antara kita. Semenjak kita saling nyatain perasaan di antara satu sama lain. Semenjak saat itu gak pernah ada perempuan lain yang terlintas di mataku. Dan aku rasa 2 tahun adalah waktu yang cukup untuk aku memantapkan hati aku kalau kamu wanita yang ditakdirin buat aku. Menapak jalan yang menjauh, tentukan arah yang ku mau, tempatkan aku. Bening Maharani Putri, maukah kamu menjadi pendamping hidup aku selamanya? Dan menjadi ibu untuk anak-anak kita nanti. Aku tenang, sendu matamu penuh tanya. Misteri hidup akan kamu hilang dan bahagia di akhir cerita. Cinta
sama ibu? Orang sini, Bu. Dekat dong. Anak siapa, Le? Anaknya Bu Amarwati. Bening, Bu. Kapan Mas Banyu mau kasih tahu ke ibu? Habis ini? Serius, Mas? Iya, karena bulan depan aku akan melamar kamu secara resmi. Aku nggak bisa ngebayangin mukanya ibu gimana, pasti kaget banget. Iya, sama aku juga. Tapi kalau ibu keberatan gimana, Mas? Apalagi kita udah kayak kakak adik kandung dari kecil. Aku rasa enggak kok. Ibu kan juga ngerti agama. Dan ya aku sama kamu nggak ada hubungan darah. Jadi emang harusnya nggak ada masalah. Iya benar. Tapi Mas Bimo gimana? Kalau dia tahu kita mau nikah, kan gak enak kita jadi ngelangkahin. Kalau soal itu kamu gak usah khawatir. Setiap niat baik pasti akan dipermudah jalannya. Amin. Ya Allah, kamu serius, Le? Serius, Bu? Boleh kan? Boleh, Le. Bahkan ibu senang banget. Dari dulu memang ibu pengen sekali salah satu anak ibu menikah sama Bening. Tapi kamu yang datang sendiri meminta untuk menikah sama Bening. Ibu bahagia, Le. Syukurlah kalau ibu senang dan ibu merestui dia terus Bimo ini. Ibu pasti restui, Le. Kalau gitu sekarang kita ngomong sama Bening ya. Bu, biar Bimo aja ngomong, Bu. Ibu. Bening. Ibu. Bening. Bening. Ini dia orangnya. Ada apa, Bu? Ada yang mau ibu sampaikan sama kamu, Dok. Banyu kamar aja deh, Bu. Takut bukan urusannya Banyu. Nggak usah, Banyu. Kamu harus denger. Ini peristiwa penting. Oh, oke. Ibu atau kamu masih ngomong? Wah, Mas Bimo mau lamaran. Oh, berita bagus ini. Asik. Mas Bimo mau
ngelamar kamu, Dok. Gimana, Cahayu? Menapak jalan yang menjauh, tentukan arah. Ya udah, Dok. Kalau kamu masih shock, Ibu tanya Mas Bani ya. Aku pada satu peristiwa Gimana, Banyu? membuat hati lara. Kamu setuju kan? Aku tenang Kok dua-duanya malah bengong sih? Gimana? penuh tanya, misteri hidup Kamu setuju kan? hilang dan bahagia di Bu? akhir Ibu? cerita. Bu? 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 Ibu! Ibu! Tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut. Iya, Bu. Setuju. Aku berkata, tak ingin terulang lagi. Tuh kan? Mas Banyu setuju? Raga tak bernyawa. Tapi dari tadi Ibu belum dengar jawaban kamu, Dok. Apa jangan-jangan kamu udah punya pacar ya? Bu, sebenarnya aku, Bening belum punya calon kok, Bu. Mas, Kok malah kamu yang jawab sih? Iya, tadi di jalan Bening cerita sama aku. Iya kan? Syukurlah, Ibu senang dengarnya. Dari dulu, kamu memang gak pernah mengecewakan Ibu, Dok. iya Bu. Mendingan janji nggak akan kecewain Ibu. Loh, Cahayu kenapa nangis? Ini kan berita bagus, Bu. Bening tuh nangis terharu, Bu. Kamu jangan nangis lagi ya. Aku juga tega ngeliat kamu nangis. Tuh, Mas Bimo dari dulu udah sayang itu sama kamu. Makanya Ibu bahagia kalau kamu menerima cintanya. Ya udah kalau gitu Banyu permisi ke kamar dulu ya, Bu. Mas capek mau istirahat. Selamat ya, Mas. Makasih ya, Nyuk. Doain Mas sama Bening ya. Cahayu, kamu istirahat ya. Ibu tahu kamu itu menangis karena bahagia. Sekarang udah ya, nggak usah nangis ya. Iya Bu.
Bening Maharani Putri, maukah kamu menjadi pendamping hidup aku selamanya dan menjadi ibu untuk anak-anak kita nanti? Menapak jalan yang menjauh. Mas Bimo mau ngelamar kamu, Dok. Kamu setuju kan? Tempatkan aku pada satu peristiwa yang membuat hati. Iya, Bu. Setuju. Di dekat engkau aku tenang, sendu matamu penuh tanya, misteri hidup akankah menghilang dan bahagia di akhir cerita. Cinta tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata, tak ingin terulang lagi. Kehilangan cinta hati. Kenapa ini semua harus terjadi? Cinta tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata, tak ingin terulang lagi. Kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa. Aku junjung petuamu, cintai dia yang mencintaiku. Hatinya dulu berlian, kini telah menepi. Bukankah hidup kita akhirnya harus bahagia? Assalamualaikum. Nih. Waalaikumsalam. Bapak, Bu, Sehat? Iya, Cepat, Dok, Pak. Bapak. Kok nggak bilang-bilang mau datang? Loh, wong mau ngunjungi anak kandung sendiri kok harus bilang-bilang, piye toh? Ya, biar saya bisa kasih tahu ke ibu dulu, Pak. Ning, yang datang ini bapak kandung kamu loh. Ibu Amar kan cuma ibu angkat kamu. Dan saya ini ibu sambung kamu. Harusnya patut kamu hormati. Lagi pula tuh kamu pantasnya panggil saya itu ibu. Bukannya Bu E. Ya biar nggak bingung aja, Bu E. Lagian kan Bening sama Bu Ambar dari kecil. Bu E kan sama Bapak setelahnya. Pak, udah jauh-jauh dari Jogja. Tanggapannya seperti ini. Ya wes yuk, kita pulang aja. Kita kesini mau jalan-jalan sambil liatin Bening. Masa iya pulang lagi sih? Wah, gimana toh? Iya, maaf ya Bu E kalau Bening salah ngomong. Silakan masuk. Ya Bu. Aduh, wes, mana Pak. kok? Ayo. Ayo Pak. Iya. Ning, kamu itu kenapa sih susah banget dihubungin? Ke Jogja udah pernah. Apa kamu udah nggak nganggep papa kamu ini? Maaf Bu E, masalahnya Bening belum ada libur panjang soalnya. Ya mosok sehari 2 hari aja nggak bisa toh. Bapak kamu ini masih hidup loh. Iya toh Pak? Iya. Maaf. Iya. Bu Wiryo, Pak Wiryo. Tolong jangan marahin Bening ya. Bening ini memang benar-benar sibuk. Iya Pak Le Bule. Maafin Bening ya. Ini sebagai permintaan maaf dari kami. Bule jangan marah lagi ya.
Bule nggak marah kok Nak Bimo. Bule cuma ingetin Bening supaya inget sama bapaknya. Biar gimana kan suami saya ini juga tetap bapak kandungnya toh. Ning, Teguh minta handphone baru. Handphonenya udah rusak katanya. Ya udah bentar Bening ambil dompet dulu. Gak usah nih, biar aku aja. Mas, nggak usah, nggak apa-apa. Teguh kan adik aku, biar jadi tanggung jawab aku aja. Udah gak apa-apa. Ini boleh buat Teguh beli handphone. Nggak usah Nak Bimo, nggak usah. Terima kasih loh. Kan bentar lagi Teguh juga jadi adik ipar aku. Adik ipar? Maksudnya gimana toh Nak Bimo? Maksudnya Mas Bimo ingin melamar Bening menjadi istrinya. Bener itu, Nduk. Kalau begitu, biar saya dan istri saya berunding dulu. Nanti kami kasih jawabannya. Loh, berunding? Beningnya udah setuju kok. Ya tapi kan ini perlu diskusi antara pihak orang tua gitu loh. Dan kami juga harus pikir-pikir dulu, Bu. Loh, kenapa harus dipikir-pikir dulu? Secara negara ini kan Bening itu anak saya. Ya tapi secara agama anak saya. Kan nanti saya yang ijab kabulnya. Ya udah gak apa-apa kalau Pak Les sama Bu Le mau berunding dulu. Kita nikah juga buru-buru. Ya kan, Ning? Iya Pak, Bu. Gak apa-apa kalau mau mikir-mikir dulu. Ya tapi berundingnya jangan lama-lama ya. Justru hal semacam ini perlu dipikirkan mateng-mateng gitu loh. Pernikahan itu untuk dijalani seumur hidup. Iya Bu Ambar, suami saya benar. Apalagi kan nanti kalau nikah kita harus pikirin resepsinya toh. Kalau soal itu Pak Les sama Bu Le gak usah bingung. Biar saya yang urus semuanya. Pokoknya Pak Les sama Bu Le tinggal terima beres. Biar Pak. Oh, kalau saya tetap pikir-pikir dulu ah. Loh, kenapa harus pikir-pikir dulu? Semuanya udah tinggal beres kan? Udah ya Ibu, tenang aja. Udah Ibu, jangan stres-stres. Pikirin kesehatan Ibu. Iya Bu, biarin Pak Les sama Bu Le berunding dulu. Lagian kita ini capek loh. Datang jauh-jauh, udah diajak ngobrol yang berat-berat. Baik Pak Le, Bu Le. Ayo saya antar ke kamar buat istirahat. Ayo Nak Bimo. Ayo Pak. Ya. Ayo Pak, cepat Pak. Yo. Oh, kemen. Oh, silakan. Oh sini, ayo Pak sini. Ya, Terima ya. kasih Nak Bimo. Sini Pak, ayo cepat. Berapa? Berapa apanya Nak Bimo? Saya tahu kok. Pak Les sama Bu Le itu gak terlalu mikirin soal jawaban lamaran saya ke Bening. Tapi Pak Les sama Bu Le cuma menunggu tawaran nominal dari saya. Begini loh Nak Bimo. Saya bukannya memeras kamu ini. Tapi Nak Bimo tahu sendiri kan kalau Bening itu tulang punggung keluarga. Berat banget hati ini rasanya untuk melepas si Bening. Ya, apalagi nanti kalau Bening udah nikah, dia kan udah gak boleh kerja lagi toh. Nanti siapa yang akan mensupport kita ya Pak? Mana Teguh adiknya juga harus banyak pengeluaran sekolah lagi. Iya. Oke. Berapa? $1 miliar.
untuk uang restu saya, Bening nikah sama kamu, dan 100 juta untuk bulanan saya, istri saya, dan juga adiknya Bening, si Teguh. Oke, mantap. Uang restu 100 juta. Uang bulanan 10 juta. Loh. Kok jauh bener toh nawarnya? Dari 1M jadi 100 juta. Iya, Nak Bimo. Masa nawarnya nggak sampai setengahnya toh? Saya nggak lagi taruh menawar. Pak Lisa boleh terima atau Bening saya bawa kabur. Pak Lisa sama boleh gak dapat apa-apa. Oh, oke. Saya terima. Iya, kami terima. Uang segitu juga udah banyak loh. Nice. Pak Le boleh sama istirahat ya. Kamu pasti di sini. Karena cuma di sini aku bisa jujur tentang perasaan aku, Mas. Maafin aku ya, Ning. Aku nggak bisa ngomong apa-apa selain mengiyakan ibu. Aku emang kecewa sama kamu, Mas. Tapi kamu juga nggak salah. Jadi kamu nggak perlu minta maaf. Walaupun kalau boleh jujur, aku cuma gak nyangka aja sama respon kamu. Aku pikir kamu bakal jujur sama ibu soal hubungan kita. Ning, demi Allah nih. Kata-kata itu udah ada di ujung lidah aku. Aku udah mau ngomong sama ibu. Tapi setelah aku pikir lagi, aku nggak mau ngeliat ibu sedih. Karena ibu ngeliat Mas Bimo kecewa. Kamu tahu kan gimana sayangnya ibu ke Mas Bimo? Aku cuma takut nih. Aku nggak mau kesedihan ibu berujung ke penyakitnya. Kamu tahu kan sekarang ibu udah sakit jantung. Iya, Mas. Aku takut. Makanya aku ngerti sama keputusan Mas Bayu. Ini semua demi bakti sama ibu. Justru harusnya aku yang minta maaf. Karena aku udah kecewa sama kamu. Aku yang udah egois karena mikirin perasaan personal aku sama Mas Bayu. Demi ibu. Takkan hilang cintaku padamu. Takkan hilang. Semoga keputusan kita ini yang terbaik. Sampai di ujung waktu. Walaupun rasanya aku gak kuat, Mas. Aku pengen pergi jauh aja dari sini. Cintaku padamu. Kamu masih simpen cincin ini?
Aku akan simpen cincin ini selamanya, Mas. Karena ini simbol siapa pemilik hati aku. Kamu, Mas. Sampai di ujung waktu ku mencintamu. Ku masih mencintaimu. Tersangka yang berhasil kita tangkap ternyata adalah bagian dari sindikat besar untuk pengiriman benih lobster di seluruh Pulau Jawa. Sindikat mereka rapi, licin, out of the box. Semua jalur-jalur pengirimannya bukan lewat jalur biasa. Dan dengan resiko kerugian yang sangat besar dong. Mengingat benur itu kan sangat sensitif. Ya, dan saya rasa itu kehebatan mereka. Sepertinya mereka sudah memiliki teknologinya. Dan setiap pergerakan mereka, saya yakin sudah dalam perhitungan. Jadi malam ini, kita akan bekerja sama dengan Satreskrim Bogor untuk pengiriman benur yang akan mereka lakukan lewat Pangandaran. Oke, siap-siap. Kita akan berangkat dalam 10 menit. Siap. Siap. Mana? Angkat tangan. Angkat tangan. Amankan. Bawa keluar. Keluar. Amankan semua. Yakin ini tempatnya, Dan? Ini kan frozen food, Dan. Coba kita lihat. Iya, ternyata komandan benar. Amanin semuanya. Siap, komandan. Bribtu Denny, tolong amankan. Siap, Dan.